Selamat siang Bu dan rekan-rekan sekalian. Saya di sini akan membacakan presentasi saya, yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, secara singkatnya, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia itu ada berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, yaitu dengan cara menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan secara khusus untuk mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya itu pembahasan pertama itu delik korupsi dalam KUHP. Ini pertama kali diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918, merupakan warisan dari Belanda. Ia merupakan kode faksi dan unifaksi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan azas konkordinasi. Selanjutnya dalam perjalanannya, KUHP telah diubah, ditambah dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa peran pusat. Pendapat ini yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenalkan sejak dulu. Dengan demikian, pendapat bahwa perbaikan peraturan anti korupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi di Indonesia. Yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dalam permulaannya dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya dan memerlukan penyesuaian. Selanjutnya yang nomor 4 ini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini sejak tidak mencatat banyak sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960-1970, tidak diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif atau karena pada periode lain. Selanjutnya itu adapun tugas Komisi 4 di Indonesia ini adalah yang pertama itu mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pemerintah kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam masih berlakunya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR Nomor 11 MPR Tahun 1998, yaitu tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atau pergantian kolusi dan nepotisme. Selanjutnya ini ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ditarik dari pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan risiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya dengan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Selanjutnya ini ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, di sini dijelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa
dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibandingkan instansi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Secara historis, selanjutnya ini Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Itu percepatan ini lahir pada tahun 2004, dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan semacam upaya perlawanan serangan balik dari koruptor. Ya, mungkin ini Bu dan rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dengan makalah saya singkat dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan kurang lebihnya selamat siang.